supaya adalah yang demikian itu menggandakan bagi dirinya dan menguatkan bagi kecintaannya. Dan kalau ia berpikir pada dirinya, maka adalah pikirannya itu pada sifat-sifatnya yang menjatuhkan dia dari mata kekasihnya. Sehingga ia merasa senang dengan yang demikian. Atau pada sifat-sifat yang mendekatkannya dan mencintakannya kepadanya, sehingga ia bersifat dengan sifat-sifat itu. Maka jikalau ia berpikir pada sesuatu di luar dari bagian-bagian ini, maka yang demikian itu di luar dari batas keasyikan. Dan itu suatu kekurangan padanya. Karena keasyikan yang sempurna, lagi lengkap itu menenggelamkan si yang asyik dan menyempurnakan hati. Sehingga tidak meninggalkan padanya tempat yang luas bagi yang lain. Maka orang yang mencintai Allah Ta'ala seyokialah bahwa ada seperti yang demikian. Maka tidaklah melampaui pandangannya dan memikirkannya dari yang dicintainya. Dan manakala adalah fikirnya terbatas pada bagian-bagian yang 4 ini, niscaya tidaklah ia sekali-kali keluar dari yang dikehendaki oleh kecintaan. Maka marilah kami mulai dengan bagian pertama, yaitu berfikirnya pada sifat-sifat dirinya dan perbuatan-perbuatan dirinya, supaya dapat dibedakan yang dicintai daripadanya dari yang tidak disukai. Maka pikiran ini, ialah yang menyangkut dengan ilmu muamalah perniagaan yang dimaksudkan dengan kitab ini. Adapun bahagian yang akhir, maka menyangkut dengan ilmu mukasyafah yang diminta mengetahuinya saja. Kemudian, masing-masing dari yang tidak disukai pada sisi Allah atau yang disukai itu terbagi kepada zahiriyah luarnya, seperti amalan taat dan perbuatan maksiat. Dan kepada batiniyah dalam hati, seperti sifat-sifat yang melepaskan dan yang membinasakan, yang tempatnya itu hati. Dan telah kami sebutkan penguraiannya pada rubu, yang membinasakan dan yang melepaskan. Taat dan maksiat itu terbagi kepada yang menyangkut dengan anggota badan yang 7 dan kepada yang dihubungkan kepada seluruh badan. Seperti lari dari barisan perang, durhaka kepada ibu bapak dan tinggal pada tempat yang haram. Dan wajiblah pada masing-masing dari yang tidak disukai itu, berfikir pada 3 perkara. Pertama, tafakur memikirkan, bahwa adakah yang tidak disukai itu, tidak disukai pada sisi Allah atau tidak. Kerap kali sesuatu yang tidak terang keadaannya, itu tidak disukai, akan tetapi dapat diketahui dengan penelitian yang halus. Kedua, memikirkan, bahwa yang tidak disukai itu, jikalau benar dia itu tidak disukai, maka apakah jalan menjaga daripadanya? Ketiga, bahwa yang tidak disukai ini, adakah dia itu bersifat sekarang dengan yang demikian, maka ditinggalkannya. Atau ia akan mendatangi padanya pada masa mendatang, maka ia akan menjaga diri daripadanya. Atau telah dikerjakannya pada hal keadaan yang lampau, lalu ia berhajat kepada mengerjakannya kembali. Seperti demikian juga, setiap sesuatu dari yang disukai, terbagi kepada bagian-bagian ini. Maka apabila dikumpulkan bagian-bagian ini, niscaya bertambahlah jalan-jalannya pikiran pada bagian-bagian ini kepada 100. Dan hamba itu terdorong kepada pikiran, ada kalanya pada semua bagian-bagian tersebut atau pada yang terbanyak daripadanya. Dan uraian dari masing-masing bagian-bagian ini akan panjang. Akan tetapi, terbataslah bagian ini pada 4 macam, yaitu taat, maksiat, sifat-sifat yang membinasakan dan sifat-sifat yang melepaskan. Maka marilah kami sebutkan pada masing-masing macam tersebut, akan contoh, untuk dibandingkan dengan contoh tersebut oleh murid akan lain-lainnya.
Dan terbukalah baginya pintu pikir dan meluaslah kepadanya jalan pikir itu. Pertama, perbuatan-perbuatan maksiat. Seyogyalah insan itu memeriksa pada pagi setiap hari, akan semua anggota badannya yang 7, dengan terurai. Kemudian badannya dengan tidak terperinci. Adakah dia pada waktu sekarang mengerjakan maksiat, maka akan ditinggalkannya. Atau telah dikerjakannya kemarin, maka akan dihadapinya perbuatan maksiat itu dengan ditinggalkan dan penyesalan. Atau dia akan mengerjakan perbuatan maksiat itu pada siang harinya. Maka ia bersedia untuk menjaga diri dan menjauhkan diri daripadanya. Maka ia memperhatikan tentang lidah dan ia mengatakan bahwa lidah itu mengerjakan umpatan, dusta, membersihkan diri, mengejek orang lain, berbuat ria, bersenda gurau dan terjun mengerjakan pada yang tidak penting. Dan lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai. Maka pertama-tama, ia menetapkan pada dirinya, bahwa dirinya itu tidak disukai pada sisi Allah Ta'ala. Ia bertafakur, berfikir pada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah atas sangatnya azab pada yang demikian. Kemudian, ia bertafakur, berfikir pada hal keadaannya, bahwa bagaimana ia mengerjakan perbuatan maksiat itu, tanpa disadarinya. Kemudian, ia bertafakur, berfikir bahwa bagaimana ia menjaga diri dari yang demikian. Dan ia tahu, bahwa tidak sempurna baginya yang demikian, selain dengan uslah mengasingkan diri dan bersendirian. Atau dengan tidak duduk-duduk, selain dengan orang baik-baik, orang solih, yang takwa, yang akan menantangnya, manakala ia berbicara dengan yang tidak disukai oleh Allah. Kalau tidak demikian, maka ia meletakkan batu pada mulutnya, apabila ia duduk-duduk dengan orang lain. Sehingga adalah yang demikian itu memperingatkannya. Maka begitulah adanya pikiran tentang daya upaya menjaga diri. Ia berfikir pada pendengarannya, bahwa ia mencurahkan pendengarannya kepada umpatan, dusta, kata yang tidak berfaedah, kepada main-main dan bitah yang diada-adakan. Daya upaya yang dimaksudkan untuk melemahkannya dan merombakannya. Bahwa yang demikian itu, sesungguhnya didengarnya dari si Zaid dan Amr. Bahwa seyogyalah ia menjaga diri dari yang demikian, dengan berpindah atau dengan melarang dari yang munkar. Manakala telah ada yang demikian, maka ia berfikir tentang perutnya, bahwa ia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala tentang perut itu, dengan makan dan minum. Ada kalanya dengan banyaknya makan dari yang halal. Maka yang demikian itu makruh pada sisi Allah dan menguatkan nafsu syahwat, yang menjadi senjata setan musuh Allah. Ada kalanya dengan yang haram atau karena syubhat diragukan. Maka ia perhatikan, dari manakah makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, usahanya dan apa usahanya. Dan ia berfikir pada jalan yang halal dan tempat-tempat masuknya. Kemudian, ia berfikir pada jalan daya upaya pada berusaha dan menjaga dari yang haram. Dan menetapkan atas dirinya, bahwa ibadah seluruhnya itu lenyap serta memakan yang haram. Dan bahwa memakan yang halal adalah sendi ibadah seluruhnya. Dan Allah Ta'ala tidak akan menerima salat hamba, yang pada harga kainnya ada dirham haram, sebagaimana dibentangkan oleh hadits dengan yang demikian. Maka begitulah ia berfikir pada semua anggota badannya. Maka pada kadar ini mencukupilah daripada diadakan penyelidikan. Manakala telah berhasil dengan memikirkan itu, akan hakikat makna ilmu mengenal Allah Ta'ala dengan hal keadaan ini, niscaya ia berbuat dengan al-muraqabah memperhatikan perbuatan diri sepanjang hari. Sehingga ia dapat menjaga anggota-anggota badannya dari yang demikian. Kedua,
yaitu amalan taat. Maka pertama-tama ia melihat pada ibadah fardu, wajib yang diwajibkan kepadanya, bagaimana ia melaksanakannya. Bagaimana ia menjaganya dari kekurangan dan keteledoran. Atau bagaimana ia menampalkan kekurangannya dengan membanyakkan ibadah-ibadah sunat. Kemudian ia kembali kepada anggota badan, anggota demi anggota. Lalu ia berpikir pada perbuatan-perbuatan yang menyangkut dengan dia, dari apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Lalu ia mengatakan umpamanya, bahwa mata diciptakan untuk memandang pada kerajaan langit dan bumi, sebagai pengajaran. Dan supaya dipakai pada taat kepada Allah Ta'ala. Dan mata itu memandang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dan aku sanggup pada menyibukkan mata dengan membaca Al-Quran dan sunnah. Maka mengapa tidak aku memperbuatnya? Aku sanggup melihat kepada si anu yang taat, dengan mata penghormatan. Maka aku masukkan kegembiraan kepada hatinya. Dan aku melihat kepada si anu yang fasik, dengan mata penghinaan. Maka aku cegah dia dengan yang demikian dari kemaksiatannya. Maka mengapa aku tidak memperbuatnya? Dan seperti demikian juga, ia mengatakan pada pendengarannya, bahwa aku sanggup mendengar perkataan yang sungguh-sungguh atau mendengar hikmat dan ilmu atau mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. Maka mengapakah aku mengosongkannya dan Allah menganugerahkan nikmat kepadaku dengan yang demikian? Dan Allah menyimpankannya padaku untuk aku mensyukurinya. Maka mengapa aku kufur kepada nikmat Allah padanya dengan menyia-nyiakan atau mengosongkannya? Seperti demikian juga, ia berpikir pada lidah dan ia mengatakan, bahwa aku sanggup mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengajar, memberi pengajaran dan berbuat kasih sayang kepada hati orang-orang solih dan dengan menanyakan hal ihwal orang-orang miskin dan memasukkan kegembiraan kepada hati si Zaid yang solih dan si Amr yang alim, dengan kalimat yang baik. Dan setiap kalimat yang baik itu sedekah. Seperti yang demikian juga, ia bertafakur pada hartanya, maka ia mengatakan bahwa aku sanggup bersedekah dengan harta anu. Bahwa aku tidak memerlukan kepadanya. Dan manakala aku memerlukan kepadanya, niscaya Allah Ta'ala menganugerahkan aku negeri yang seperti demikian. Dan jikalau aku memerlukan sekarang, maka aku lebih memerlukan kepada pahala dengan mengutamakan harta itu kepada orang lain, daripada harta itu untuk aku sendiri. Begitulah ia memeriksa dari semua anggota badannya, seluruh badan dan hartanya. Bahkan dari binatang ternaknya, hamba sahayanya dan anak-anaknya. Bahwa setiap yang demikian itu adalah alat-alat dan sebab-sebab baginya. Dan ia sanggup mentaati Allah Ta'ala dengan yang demikian. Maka ia mengambil pemahaman dengan pikiran yang halus, akan segala cara taat yang mungkin dan dengan berpikir pada apa, yang menggemarkannya pada bersegera kepada taat itu. Dan ia berpikir pada keikhlasan niat padanya. Dan ia mencari baginya tempat-tempat sangkaan berhak, sehingga bersihlah dengan yang demikian itu amalnya. Dan bandingkanlah atas ini, akan amalan-amalan taat yang lain. Ketiga, maka yaitu sifat-sifat yang membinasakan, yang tempatnya itu hati. Maka diketahuinya akan sifat-sifat yang membinasakan itu, dari yang telah kami sebutkan pada rubu yang membinasakan. Yaitu, berkuasanya nafsu syahwat, marah, kikir, takabur, ujub mengherani diri, ria, dengki, jahat sangka, lalai, terperdaya dan lain-lain dari yang demikian itu. Ia menghilangkan dari hatinya akan sifat-sifat ini. Kalau ia menyangka bahwa hatinya suci dari sifat-sifat tersebut,
maka ia bertafakur tentang bagaimana mengujinya dan mencari kesaksian dengan tanda-tanda padanya. Bahwa diri itu selalu menjanjikan dengan kebajikan dan dirinya dan ia menyalahinya. Maka apabila ia mendakwakan tawadu, merendahkan diri, dan terlepas dari takabur, maka seyogyalah bahwa ia mencobanya, dengan membawa berkas kayu api di pasar, sebagaimana orang-orang dahulu mencobakan dirinya dengan yang demikian. Apabila diri itu mendakwakan tidak lekas marah, niscaya ia datang kepada marah yang diperolehnya dari orang lain. Kemudian, ia mencobanya pada menahan kemarahan itu. Dan seperti demikian juga pada sifat-sifat yang lain. Ini adalah tafakur, memikirkan mengenai, adakah ia bersifat dengan sifat yang tidak disukai atau tidak. Dan bagi yang demikian itu ada tanda-tanda yang telah kami sebutkan pada rubuh yang membinasakan. Maka apabila ada tanda yang menunjukkan atas adanya, niscaya ia berpikir tentang sebab-sebab yang memburukan sifat-sifat itu padanya. Dan ia menerangkan bahwa asal kejadiannya ialah dari kebodohan, kelalaian dan keji batinnya. Sebagaimana ia melihat pada dirinya sifat, ujub, mengherani diri, dengan amal, lalu ia berpikir dan mengatakan bahwa amalku dengan badanku dan anggota tubuhku, dengan kesanggupanku dan kehendakku. Dan setiap yang demikian itu tidaklah daripadaku dan tidak kepadaku. Sesungguhnya itu adalah dari ciptaan Allah dan kurnia Allah kepadaku. Maka dialah yang menjadikan aku, menjadikan anggota badanku dan menjadikan kemampuan dan kehendakku. Dialah yang mengerakkan anggota-anggota tubuhku dengan kudrah kuasa kemampuannya. Dan seperti demikian juga kemampuanku dan kehendakku. Maka bagaimanakah aku merasa, ujub, mengherani diri, dengan amalku atau dengan diriku? Dan aku tidak berdiri bagi diriku dengan diriku. Maka apabila ia merasa pada dirinya dengan takabur kesombongan, niscaya ia menetapkan atas dirinya apa yang padanya kedunguan. Dan ia mengatakan kepada dirinya, mengapa engkau melihat diri engkau lebih besar? Dan yang besar itu, ialah orang yang besar di sisi Allah. Yang demikian itu tersingkap sesudah mati. Berapa banyak kafir pada masa sekarang, yang mati sebagai orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dengan tercabutnya dari kekafiran. Berapa banyak orang yang Islam, yang mati dengan kedurhakaan, dengan berubah keadaannya ketika mati, dengan buruk kesudahan, su'ul khatimah. Apabila ia mengetahui, bahwa takabur, mau tinggi sebenang dari orang lain, sombong itu membinasakan dan bahwa asalnya itu dungu, maka ia berpikir pada mengobati menghilangkan yang demikian, dengan ia berbuat dengan perbuatan orang-orang yang merendahkan diri al-mutawatli'in. Apabila ia mendapati padanya akan keinginan kepada makanan dan kerakusannya, niscaya ia berpikir bahwa itu adalah sifat binatang. Jikalau ada nafsu keinginan kepada makanan dan bersetubuh itu kesempurnaan, niscaya adalah yang demikian itu dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat malaikat, seperti ilmu dan kudrah kuasa kemampuan. Dan tatkala binatang yang bersifat dengan yang demikian dan manakala sifat rakus lebih keras padanya, niscaya adalah dia lebih menyerupai dengan binatang. Dan adalah lebih jauh dari para malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala al-Muqarrabin. Seperti demikian juga ia menetapkan atas dirinya pada sifat marah. Kemudian ia berpikir pada jalan mengobatinya. Dan masing-masing yang demikian itu telah kami sebutkan pada kitab-kitab ini. Maka siapa yang berkehendak untuk memperoleh keluasan jalan berpikir kepadanya, maka tidak boleh tidak daripada menghasilkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab ini. Keempat,
yaitu sifat-sifat yang melepaskan, yaitu taubat, penyesalan atas dosa, sabar atas bala percobaan, bersyukur atas segala nikmat, takut dan harap, zuhud tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia di dunia, ikhlas dan benar pada taat, mencintai Allah dan mengagungkannya, ridha, rela dengan afal perbuatan-perbuatannya, rindu kepadanya, khusyuk, dan tawadu, merendahkan diri kepadanya. Dan semua yang demikian itu telah kami sebutkan pada rubu ini. Dan telah kami sebutkan sebab-sebab dan tanda-tandanya. Maka hendaklah hamba itu berfikir setiap hari dalam hatinya, apakah yang memerlukannya dari sifat-sifat ini, yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Maka apabila ia berhajat kepada sesuatu daripadanya, maka hendaklah ia ketahui, bahwa itu adalah hal ihwal yang tidak dihasilkan, selain oleh ilmu pengetahuan. Dan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak dihasilkan, selain oleh fikiran-fikiran. Maka apabila ia menghendaki bahwa mengusahakan bagi dirinya, akan hal ihwal taubat dan penyesalan, maka pertama-tama hendaklah ia memeriksa dosanya. Dan hendaklah ia berfikir tentang dosa-dosa itu. Dan hendaklah ia mengumpulkannya atas dirinya. Dan hendaklah ia memandang besar pada hatinya. Kemudian, hendaklah ia memperhatikan tentang janji azab, al-waid, dan pengerasan, yang tersebut pada syara agama tentang yang demikian. Dan hendaklah ia mentahkikan, mencari yang sebenarnya pada dirinya, bahwa ia mendatangkan bagi kutukan Allah Ta'ala. Sehingga membangkitlah baginya keadaan penyesalan. Apabila ia menghendaki bahwa membangkitkan keutamaan dari hatinya, akan hal keadaan syukur, maka hendaklah ia memandang kepada ihsan, berbuat kebaikan Allah kepadanya, nikmat-nikmatnya kepadanya dan pada dilepaskannya akan keelokan tirainya kepadanya, menurut apa yang telah kami uraikan sebahagian daripadanya pada kitab syukur. Maka hendaklah dibacakan yang demikian. Apabila ia berkehendak akan hal keadaan cinta dan rindu, maka hendaklah ia berfikir pada keagungan Allah dan keelokannya, kebesarannya dan kemaha-besarannya. Dan yang demikian itu, ialah dengan memandang kepada keajaiban hikmahnya dan kebagusan ciptaannya. Sebagaimana akan kami isyaratkan kepada suatu tepi daripadanya pada bahagian kedua dari fikir. Apabila ia berkehendak akan hal ihwal takut, maka hendaklah pertama-tama ia melihat pada dosa-dosanya, yang lahir, zahiriyah dan yang batin, batiniyah. Kemudian, hendaklah ia melihat kepada mati dan sakaratnya, sakratul maut. Kemudian, mengenai yang sesudahnya dari pertanyaan munkar dan nakir, azab kubur, ular-ularnya, kalajengking-kalajengkingnya dan ulat-ulatnya. Kemudian, tentang huru hara panggilan ketika tiupan sangkakala. Kemudian, tentang huru hara hari dihimpunkan, hari mahsyar ketika dikumpulkan semua makhluk di atas suatu dataran tinggi. Kemudian, tentang bersoal jawab pada penghitungan amal, al-hisab, bersempit-sempitan pada yang sedikit dan yang lebih sedikit. Kemudian, tentang titian siratul mustaqim, halusnya dan tajamnya. Kemudian, tentang bahaya keadaan padanya, bahwa dia akan diarahkan ke kiri. Maka adalah dia dari isi neraka. Atau diarahkan ke kanan, maka ia ditempatkan pada negeri ketetapan, sorga. Kemudian, hendaklah ia menghadirkan dalam hatinya, sesudah huru hara kiamat, akan bentuk neraka jahanam, tingkat-tingkat bawahnya, besi-besi pemukulnya, huru haranya, rantai-rantainya, belenggu-belenggunya, buah kayu zakumnya, air nanahnya dan berbagai macam azab di dalamnya.
Dan buruknya bentuk malaikat pengawal neraka, malaikat Zabaniyah, yang diserahkan urusan neraka kepadanya. Bahwa isi neraka itu, setiap kali telah hangus kulitnya, niscaya digantikan dengan kulit yang lain. Dan setiap kali mereka menghendaki keluar dari neraka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Dan bahwa mereka apabila melihat neraka itu dari tempat jauh, niscaya mereka mendengar bagi neraka itu keadaan marah dan memekik. Dan begitulah seterusnya kepada semua yang tersebut dalam Al-Quran daripada uraiannya. Apabila ia berkehendak bahwa mendatangkan keadaan harapan, maka hendaklah ia memandang kepada sorga dan nikmatnya, pohon-pohonan dan sungai-sungainya, bidadari dan anak-anak darahnya, nikmatnya yang berkekalan dan kerajaannya yang terus-menerus. Maka begitulah jalan berfikir, yang dengan berfikir itu, ia mencari ilmu pengetahuan, yang membuahkan harapan hal-hal yang disukai atau bersih dari sifat-sifat yang tercela. Dan telah kami sebutkan pada masing-masing dari hal ihwal ini dalam suatu kitab yang tersendiri, yang dengan kitab itu, memperoleh pertolongan kepada penguraian fikir. Adapun dengan menyebutkan kesemuanya, maka tidak diperoleh padanya yang lebih bermanfaat, daripada membaca Al-Quran dengan memikirkan. Maka yang demikian itu mengumpulkan bagi semua makam dan hal keadaan. Dan padanya obat bagi semesta alam. Padanya yang mewariskan takut dan harap, sabar dan syukur, cinta dan rindu dan hal-hal lainnya. Padanya yang mencegah dari sifat-sifat yang tercela lainnya. Maka seyogialah bahwa Al-Quran itu dibacakan oleh hamba dan diulang-ulanginya ayat, di mana ia memerlukan kepada berfikir padanya berkali-kali, walaupun 100 kali. Maka membaca ayat dengan memikirkan dan paham itu lebih baik daripada menghatamkannya, membaca sampai tamat dengan tidak ada pemahaman yang mendalam dan paham. Maka hendaklah ia berhenti sebentar pada memperhatikannya, walaupun 1 malam. Bahwa di bawah setiap kalimat daripadanya itu ada rahasia-rahasia yang tidak terhinggakan. Dan tidak dihentikan padanya, selain dengan kehalusan pikiran, dari kebersihan hati, sesudah besarnya muamalah perniagaan. Seperti demikian juga membaca hadis-hadis Rasulullah, bahwa telah didatangkan kepadanya kalimat yang menghimpunkan. Dan setiap kalimat dari kalimat-kalimatnya itu lautan dari lautan-lautan hikmah. Dan jikalau diteliti oleh orang yang berilmu, dengan penelitian yang sebenar-benarnya, niscaya tidaklah terputus padanya pandangannya sepanjang umurnya. Dan penguraian masing-masing ayat dan hadits itu akan panjang. Maka perhatikanlah kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ruhul Kudus, Ruh Suci itu meludah dalam hatiku, cintailah siapa yang engkau cintai, maka engkau akan berpisah dengan dia. Dan bekerjalah, beramallah akan apa yang engkau kehendaki, maka engkau akan dibalaskan dengan amal itu. Dan hiduplah akan apa yang engkau kehendaki, maka engkau akan mati. Bahwa kalimat-kalimat ini mengumpulkan hikmah-hikmah orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Dan itu mencukupi bagi orang-orang yang menelitinya sepanjang umur. Apabila mereka mengerti makna-maknanya dan mengerasi kepada hati mereka oleh kerasnya keyakinan, niscaya makna-maknanya itu habislah bagi mereka. Dan yang demikian itu mendindingkan di antara mereka dan di antara berpaling kepada dunia dengan keseluruhan. Maka ini adalah jalan fikiran tentang ilmu pengetahuan muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan, dan sifat-sifat hamba, dari segi bahwa sifat-sifat itu disukai pada sisi Allah Ta'ala atau tidak disukai. Dan orang yang pada tingkat permulaan, seyogialah bahwa ada ia menghabiskan waktu pada fikiran-fikiran ini.
sehingga ia membangunkan hatinya dengan akhlak terpuji dan makam yang mulia. Ia membersihkan batinnya dan tampak luarnya, zahiriyahnya dari segala yang tidak disukai. Dan hendaklah ia ketahui, bahwa ini serta dianya ini yang lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain, tidaklah dia itu baginya tuntutan yang penghabisan. Bahkan yang disibukkan itu terdinding dari tuntutan orang-orang sidik, yaitu bernikmat-nikmatan dengan memikirkan tentang keagungan Allah Ta'ala dan keelokan Allah. Dan habisnya hati, di mana ia fana lenyap dari dirinya, hal ihwalnya, makam-makamnya dan sifat-sifatnya. Maka adalah ia yang menghabiskan cita-cita dengan yang dicintai, seperti orang yang rindu, yang membuta tuli ketika bertemu dengan yang dicintai. Maka ia menghabiskan tenaganya untuk memandang akan hal ihwal yang dicintai dan sifat-sifatnya. Bahkan ia terus seperti orang yang tercengang, yang lupa diri. Dan itulah kelezatan yang penghabisan bagi orang-orang yang rindu. Adapun apa yang telah kami sebutkan, maka itu adalah memikirkan pada pembangunan batiniyah, supaya ia patut untuk dekat dan bersambung. Maka apabila ia menyia-nyiakan semua umurnya pada memperbaiki dirinya, maka kapankah ia bernikmat-nikmatan dengan dekat itu? Dan karena itulah, Ibrahim Al-Khawas berkeliling di desa-desa, lalu bertemu dengan Al-Husain bin Mansur. Al-Husain bin Mansur bertanya, "Pada apa engkau ini?" Ibrahim Al-Khawas menjawab, "Aku berkeliling di desa-desa, supaya patut keadaanku pada tawakal." Lalu Al-Husain berkata, "Engkau habiskan umur engkau pada membangun batiniyah engkau. Maka di manakah untuk menghabiskan pada keesaan Allah? Menghabiskan umur pada Yang Maha Esa, Yang Maha Benar adalah penghabisan maksud orang-orang yang mencari dan kesudahan kenikmatan bagi orang-orang sidik. Adapun membersihkan diri dari sifat-sifat yang membinasakan, maka berlaku sebagai berlakunya keluar dari idah pada perkawinan. Adapun bersifat dengan sifat-sifat yang melepaskan dan amalan-amalan taat yang lain, maka berlaku sebagai berlakunya penyediaan wanita dengan kelengkapannya tempat tidur dan lain-lain, membersihkan wajahnya dan menyisir rambutnya. Supaya pantas dia dengan yang demikian, untuk menemui suaminya. Maka jikalau ia menghabiskan semua umurnya pada melepaskan kasih sayang dan menghiaskan muka, niscaya adalah yang demikian itu hijab baginya daripada menemui yang dicintai. Maka begitulah seyogyanya bahwa Anda memahami jalan agama, jikalau Anda itu dari orang-orang yang suka duduk-duduk. Jikalau adalah Anda itu seperti hamba yang jahat, yang tidak bergerak, selain karena takut dari pukulan dan mengharap pada upah, maka tidaklah Anda itu menyusahkan badan dengan amalan-amalan zahiriyah. Bahwa di antara Anda dan hati itu ada hijab yang tebal. Maka apabila Anda menunaikan amal dengan benar, niscaya adalah Anda dari isi sorga. Akan tetapi, bagi duduk-duduk itu ada kaum-kaum yang lain. Apabila Anda mengetahui jalan pikiran pada ilmu muamalah pengurusan yang diantara hamba dan Tuhannya, maka seyokyalah bahwa Anda membuat yang demikian itu adat dan kebiasaan Anda pada pagi dan petang. Maka jangan Anda lalai dari diri Anda dan dari sifat-sifat Anda yang menjauhkan dari Allah Ta'ala dan hal ihwal Anda yang mendekatkan kepada Allah. Akan tetapi, seyokyalah bahwa ada bagi setiap murid catatan harian, yang dicantumkan padanya sejumlah sifat-sifat yang membinasakan, sejumlah sifat-sifat yang melepaskan dan sejumlah perbuatan maksiat dan perbuatan taat. Dan ia mengemukakan dirinya kepada yang demikian itu setiap hari. Dan mencukupilah baginya daripada sifat-sifat yang membinasakan, dengan memperhatikan pada 10 perkara.
Maka jikalau ia selamat dari 10 perkara itu, niscaya selamat ia dari lainnya. Yaitu kikir, takabur, ujub mengherani diri, ria, dengki, sangat marah, rakus kepada makanan, rakus kepada bersetubuh, cinta harta dan cinta kemegahan. Dan dari sifat-sifat yang melepaskan itu 10 perkara, yaitu sesal atas dosa, sabar atas bala bencana, rida dengan kodok takdir, syukur atas nikmat, sederhana dengan ketakutan dan harapan, zuhud di dunia tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia, ikhlas pada segala perbuatan, baik akhlak dengan makhluk, mencintai Allah Ta'ala dan khusyuk kepadanya. Maka inilah 20 perkara. 10 yang tercela dan 10 yang terpuji. Manakala ia terpelihara dari sifat-sifat yang tercela itu satu sifat, maka ia menggariskan atas sifat itu dalam catatan hariannya. Ia tinggalkan berfikir pada sifat itu dan ia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas terpeliharanya dari sifat tersebut. Dan suci hatinya daripadanya. Dan ia mengetahui bahwa yang demikian itu tidak akan sempurna, selain dengan taufik dan pertolongan Allah Ta'ala. Jikalau ia serahkan kepada dirinya, niscaya ia tidak akan mampu mengikiskan sifat kehinaan yang paling kurang dari dirinya. Lalu ia menghadap kepada 9 sifat yang masih tinggal. Begitulah ia berbuat, sehingga ia menggariskan atas semua sifat-sifat itu. Demikian juga ia menuntut dirinya, dengan bersifat dengan sifat-sifat yang melepaskan. Maka apabila ia telah bersifat dengan salah satu daripadanya, seperti taubat dan sesal umpamanya, niscaya ia gariskan atasnya. Dan ia berbuat dengan yang masih tinggal. Dan ini diperlukan oleh murid yang menyediakan diri untuk itu. Adapun kebanyakan manusia dari orang-orang yang terhitung dari orang-orang solih, maka seyogyalah bahwa mencantumkan dalam catatan harian mereka akan perbuatan-perbuatan maksiat yang tampak, seperti makan harta syubhat diragukan, melepaskan lidah dengan umpatan, lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang, ria, memuji diri, berlebih-lebihan pada permusuhan dengan musuh-musuh, mewalikan wali-wali, berminyak-minyak air dengan makhluk pada meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat yang kejahatan. Maka kebanyakan orang yang menghitung dirinya dari wajah orang-orang solih, tidaklah terlepas dari sejumlah perbuatan maksiat pada anggota-anggota tubuhnya. Dan yang tidak dilahirkan oleh anggota tubuh dari dosa-dosa, niscaya tidak mungkin berbuat dengan membangun hati dan mensucikannya. Bahkan setiap golongan dari manusia itu mengerasi atas mereka oleh semacam perbuatan maksiat. Maka seyogyalah bahwa mereka mencari maksiat itu dan berfikir padanya. Tidak pada perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka tersisih daripadanya. Contohnya, orang alim yang wara, bahwa ia tidak terlepas pada kebiasaan keadaan, daripada melahirkan dirinya, dengan berilmu, mencari kemasyhuran dan tersiar suaranya kemana-mana. Ada kalanya dengan mengajar atau dengan memberi pengajaran. Dan siapa yang berbuat demikian, niscaya ia menghadapi fitnah besar, yang tidak akan terlepas daripadanya, selain orang-orang sidik. Maka jikalau perkataannya diterima orang, baik kesannya dalam hati manusia, niscaya ia tidak terlepas dari mengherani diri dan angkuh, menghias-hiasi dan berbuat-buat perkataan. Dan yang demikian itu termasuk yang membinasakan. Kalau perkataannya ditolak, niscaya ia tidak terlepas dari kemarahan, keras hidung dan dengki kepada orang yang menolaknya. Dan itu lebih banyak dari kemarahannya kepada orang yang menolak perkataan orang lain. Kadang-kadang setan menipunya dan mengatakan,
bahwa kemarahan engkau itu dari segi bahwa orang itu menolak kebenaran dan menantangnya. Jikalau ia memperoleh perbedaan, di antara perkataannya ditolak kepadanya atau ditolak kepada orang alim yang lain, maka dia itu tertipu dan menjadi tertawaan setan. Kemudian, manakala ada baginya kesenangan hati dengan diterima perkataannya, merasa gembira dengan pujian, merasa besar diri dari ditolak atau tidak dipandang, niscaya ia tidak terlepas dari memberat-beratkan diri dan berbuat-buat untuk membaguskan kata-kata dan mengemukakannya.